Halo, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Devi Utami di acara program Dialog Hashtag Teman Aktif. Yang program ini rutin dilaksanakan di setiap hari Jumat pukul 14.00 melalui platform Instagram. Nah, untuk pekan ini kita akan ngobrolin seputar kesehatan, dampak-dampak kesehatan dari konsumsi rokok. Nah, ini akan hadir bergabung bersama kita Dr. Rizky. Beliau adalah mahasiswa berprestasi di bidang kesehatan yang juga aktif ya beberapa kelompok kesehatan. Saat ini beliau menjadi salah satu ketua bidang di Pemuda Muhammadiyah Gorontalo. Kita tunggu Dr. Rizky untuk bergabung. Belum bisa bergabung ya, Dr. Rizky. Oke, halo, assalamualaikum Dr. Rizky. Waalaikumsalam Kak Desi. Iya, suara saya terdengar jelas Kak? Jelas. Aku kenalan dulu ya Kak. Boleh. Aku Desi dari CHET. Jadi CHET adalah salah satu pusat studi Kak, yang memang pusat studi itu fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi sosial seperti itu. Nah, salah satu program CHET itu ada kegiatan dialog teman aksi. Nah, untuk pekan ini kita mau ngobrol ini Kak terkait dengan dampak kesehatan perilaku merokok bersama Kakak Dr. Rizky gitu. Nah, sebelum kita ngobrol nih Kak, akan lebih baik Kak Rizky ini memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri, siapa Kak Rizky, terus sekarang aktif di mana, silakan Kak. Oke, thank you Kak Desi untuk kesempatannya ya. Thank you juga buat tim apa namanya Kak? Organisasi apa namanya? Tim chat. Tim chat dari UAD Universitas Ya. Ahmad Dahlan ya, Yogyakarta. Jakarta Kak Oh, kita. Jakarta ya? Oh, Institut. Jakarta. Ya. Oke, siap. Oke, thank you Kak Desi. Nama saya Muhammad Rifki. Saya biasa dipanggil Rifki. Dan kebetulan saat ini lagi fokus di bidang kesehatan di Pemuda Muhammadiyah Kota Gorontalo yang kebetulan diamanai menjadi ketua bidang kesehatan dan lingkungannya seperti itu. Dan kebetulan ini tertarik banget ketika Kak Desi menghubungi saya untuk memberikan materi menjadi narasumber di jadi Jakarta ini. Dan ini bukan hanya sebagai tugas saya sebagai ketua bidang kesehatannya saja, tapi ini sebagai kewajiban saya menjadi seorang dokter untuk melakukan edukasi atau promosi kesehatan ke orang-orang yang di sekitar kita seperti itu. Apalagi ini di media atau menggunakan platform online, ini udah bagus. Iya. Oke, Kak Rizky, atau saya nyebutnya Dokter Rizky gitu ya. Kita mau ngobrol ini Kak terkait dengan kesehatan remaja. Terkait dengan kesehatan remaja, bahwa remaja itu keren loh tanpa merokok. Gitu. Nah, sebenarnya sehat itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau misalnya sehat tuh definisinya kalau dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, itu
menyampaikan bahwa orang yang dikatakan sehat itu yang pertama sehat secara mentalnya dulu nih. Mentalnya, kemudian adalah fisiknya, kemudian adalah rohaninya atau spiritualitasnya seperti itu. Jadi kalau orang sehat harus sehat seluruhnya gitu. Jadi nggak setengah-setengah, nggak cuma sehat jasmani aja, tapi fisiknya lemah nggak. Semuanya harus sehat gitu Kak. Oke, itu intinya sehat itu bagi keseluruhan, bukan hanya fisik saja, bukan hanya mental saja. Terus terkait dengan remaja Kak, dengan ciri-ciri remaja sehat itu seperti apa sih Kak? Karena kan kesehatan yang seringkali masalah kesehatan yang seringkali menyerang itu banyak di remaja gitu. Nah, ciri-ciri remaja sehat itu yang seperti apa sih? Oke. Kalau misalnya remaja sehat, berarti dia nggak ada keluhan nih, baik keluhan fisik, mental, atau spiritualitasnya seperti itu. Jadi kita bolak-balik aja dari yang definisinya sehat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pengen jadi remaja yang sehat, yang pertama pikirannya dulu nih. Aku pondasikannya di pikirannya dulu. Pikirannya memang harus netral, memikirkan apa yang perlu dipikirkan. Kadang kalau misalnya kita terlalu overthinking, berpikir lebih untuk sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, itu akan menjadi suatu penyakit untuk kita. Nah, dari pikiran ini, ketika pikiran kita terlalu over, terlalu negative thinking, ngaruh nih ke mental kita. Mental kita juga akan down, akan rusak ya. Makin lama makin akan rusak gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah fisiknya. Fisiknya juga akan ngaruh kalau misalnya kedua hal yang tadi itu agak kurang gitu. Jadi ngaruhnya ke fisik. Orang yang ngomongnya dia pusing, tapi dia fisiknya nggak pusing, pasti akan pusing dengan sendirinya. Kak Desi mungkin pernah ya lihat temennya yang ketika dia mau masuk sekolah, dia izin, alasannya pusing, pasti akan pusing. Kayak gitu. Ya, Oh, iya. bener ya? Bener ya? Pernah ya? Bisa bahasanya bisa terus sugesti gitu nggak sih Kak? Nah, betul. Pikiran itu bisa mensugesti. Dan fisik juga akan terikuti dengan pikiran kita. Contohnya nih, contoh paling kecil. Kita nggak lapar nih. Tapi kalau misalnya pikiran kita kayak udah mensugesti, oh pengen makan nih, pasti kita akan makan juga. Fisik kita juga akan ikut gerak. Nah, seperti itu, apa namanya, komunikasi antara pikiran dan fisik kita. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, dari pola makannya juga. Pola makannya juga. Yang tadi saya bilang, harus terpenuhi dari nutrien yang baik makro atau mikronutrien, seperti karbohidrat, protein, mineral, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan sehat, harus betul-betul sehat dari ketiga hal yang tadi. Seperti itu, Kak Desi. Ya, terkait dengan kesehatan remaja nih Kak. Aku coba baca-baca di website Kemenkes, di laman tersebut itu menyebutkan gini Kak, ada 4 kategori kesehatan, bukan kategori ya, permasalahan kesehatan. Permasalahan kesehatan yang kerap kali terjadi di remaja. Yang pertama yakni kekurangan zat besi. Yang kedua terkait dengan kurangnya tinggi badan. Yang ketiga terkait dengan kurangnya energi kronis. Dan yang keempat adalah kegemukan atau obesitas. Sebenarnya kenapa sih Kak remaja itu kerap kali atau rentan terjadi penyakit-penyakit tersebut? Oke. Oke. Kalau misalnya berbicara tentang kesehatan remaja, itu ada dampaknya dari kesehatan pada saat kita usia dini, pada saat kita balita, pada saat kita dalam kandungan, seperti itu. Jadi kesehatan itu memang dimulai dari pada saat kita di kandungan gitu. Walaupun kita dalam kandungan, kita juga harus butuh nutrisi dari ibu. Nutrisinya akan lewat plasenta. Apa yang dimakan oleh ibu akan masuk dan ditransfer ke tubuh kita selama dalam masa kandungan. Nah, kenapa orang ketika dewasa dia sering kurang makan sayur, ada yang bahkan yang malas makan sayur, ada yang ketika lihat sayur itu pengen muntah gitu, kayak muak gitu mau lihat sayur gitu. Karena pada dasarnya ketika dia pada saat balita, dia terlambat ya dalam kategori, terlambat dikenalkan dengan yang namanya sayur. Jadi dalam masa balita pertumbuhan dan perkembangannya dia nggak mau makan sayur. Akhirnya resikonya ketika dia dewasa. Karena sayur kan kandungannya banyak. Salah satunya adalah zat besi. Zat besi itu adalah untuk pembentukan sel darah merah. Kenapa orang cepat kena anemia? Karena defisiensi zat besi atau kurang zat besi. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang stunting juga. Jadi semuanya dari pola makannya kita, nutrisi kita, kebutuhan nutrisi dari kita selama di kandungan sampai kita
dilahirkan di dunia ini, seperti itu Kak. Jadi itu ngaruh banget. Jadi ini edukasi bukan hanya untuk remaja saja, tapi buat orang yang akan menjadi orang tua nanti, yang nantinya akan menjadi madrasah atau tempat pendidikannya untuk anak-anaknya nanti, seperti itu Kak. Oke Kak, terkait yang keempat tadi Kak, penyakit yang kerap kali dialami oleh remaja yaitu kegemukan atau obesitas. Terkait dengan konsumsi merokok, ada nggak sih Kak keterkaitan antara obesitas dengan konsumsi merokok? Oke, terkait obesitas berarti korelasi antara obesitas. Jadi obesitas itu adalah kelebihan berat badan yang di atas idealnya. Misalnya nih, tinggi badan 176. Berat badan idealnya harus di angka 76. Seperti itu. Jadi tinggal dikurangin 100, itu ukurannya. Tinggi badan 150, berat badannya harus 50 kalau misalnya dikatakan ideal. Gitu. Tapi kalau misalnya tinggi badan 150, berat badannya 80, berarti dia overweight atau obesitas. Seperti itu. Ada hubungannya nggak sih sama rokok? Ada guys. Jadi kalau misalnya di rokok, itu kandungannya kan banyak banget. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin itu yang memberikan efek kecanduan kepada orang yang sering mengkonsumsi rokok. Nah, obesitas sentral itu berarti di tengahnya ya guys, hanya di bagian perut misalnya. Itu bisa diukur dengan lingkar perut, menggunakan kayak meteran gitu. Jadi ini perut, terus diukur kayak gini. Akan diukur lingkar perutnya, apakah sesuai dengan berat badan idealnya atau enggak gitu. Nah, obesitas itu muncul karena produksi atau jaringan adiposanya, jaringan lemaknya, di mana pada jaringan adiposa yang di bagian visceral ya, yang bagian permukaannya itu dipengaruhi oleh konsentrasi kortisol itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang yang sudah kecanduan merokok atau perokok yang sudah sering tiap hari satu bungkus ke atas kayak gitu, itu memiliki konsentrasi kortisolnya di dalam plasmanya itu lebih tinggi daripada bukan perokok. Jadi dibandingkan perokok sama bukan perokok, konsentrasi kortisol dari orang perokok itu lebih tinggi. Nah, ini terjadi karena yang tadi yang aku bilang, nikotin pada rokok itu mempunyai efek anti estrogenik dan kemudian dia akan meningkatkan efek kortisolnya yang mengakibatkan deposisi lemak itu ke abdomen itu ke perut, ke bagian sentral maupun kepada pengurangan massa otot panggul. Jadi ototnya itu ketutup sama lemaknya juga. Kemudian dari penelitian juga yang saya baca, adiposa yang tadi, yang jaringan lemak juga akan mengalami kayak pengkristalan gitu Kak. Pengkristalan tuh istilahnya kayak deposisi itu. Jadi kayak deposisi itu kayak yang cair, dia akan menjadi padat seperti itu. Jadi pengkristalan dari jaringan-jaringan lemak tadi seperti itu. Makanya kenapa dia numpuk di bagian abdomen, di visceral, karena utamanya seperti itu gitu. Nah, terus ada juga yang beranggapan kalau misalnya kita ngerokok tuh harusnya bisa menurunkan berat badan loh. Ini sering banget aku dapat omongan kayak gitu. Mungkin mereka ngeliat aku yang udah mulai naik berat badan, dia disaranin nih buat ngerokok biar berat badannya ideal kayak mereka gitu. Tapi masih banyak juga kok orang yang ngerokok berat badannya itu naik overweight seperti itu. Dan kebetulan dari beberapa jurnal yang saya baca, efek rokok tuh nggak bisa dirasakan pada saat itu juga. Habis ngerokok, mereka sehat-sehat bugar aja enggak. Tapi jangka panjang, ke depannya mereka akan ngerasain faktor atau efek samping dari rokok gitu. Seperti itu kan. Iya, aku penasaran banget sih Kak. Ada kaitannya nggak sih konsumsi rokok dengan sistem pencernaan kita? Kan biasanya sistem pencernaan itu kan sesuatu yang masuk ke mulut gitu. Sedangkan rokok itu kan cukup unik ya. Rokok itu dikonsumsi tapi nggak dimasukin ke mulut gitu. Kita hanya menikmati hisapannya gitu. Apakah rokok ini berpengaruh terhadap sistem pencernaan kita Kak? Oke, siap. Berarti ke sistem pencernaan itu ngaruh banget. Ya. Bahkan rokok tuh bukan pengaruh pada sistem pencernaan saja, tapi yang lebih utamanya adalah sistem pernafasan kita, Mbak. Jadi rokok tuh kandungannya, satu batang rokok tuh banyak banget ya zatnya yang terkandung dalam satu batang rokok. Yang tadi aku bilang ada zat pembersih lantai, zat buat ngecat, zat buat pembersih toilet, semua zat kimia dalam kategori sangat merusak tubuh kita masukin ke dalam tubuh kita, pasti juga akan merusak organ-organ di sekitar atau di dalam tubuh kita. Contohnya nih,
di satu batang asap rokok ada namanya zat tar. Nah, tar ini kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh, dia sifatnya mengendap. Mengendap ya, Mbak. Jadi kalau misalnya nih di paru kita itu ada yang namanya silia atau rambut-rambut halus. Ketika ada karbon dioksida yang masuk, kotoran yang masuk, benda asing yang masuk ke dalam paru-paru, ini silia tugasnya untuk membersihkan nih, kayak buat nyapu nih. Ada kotoran disapu bersih, disapu bersih, disapu bersih. Tapi ketika zat tar yang di dalam rokok masuk, dia sifatnya mengendap, maka dia akan menempel pada silia atau rambut-rambut halusnya paru gitu. Jadi kalau misalnya ini rambut-rambut halusnya nih ada 5, ini apa namanya jatarnya, dia masuk ke sini mengendap nih, jadi keikat gini. Jadi alat pembersih parunya nggak bisa nih berfungsi untuk membersihkan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang masuk gitu. Jadi yang kotor masuk terus, nggak ada tukang bersihnya istilahnya. Jadi parunya numpuk dengan kotoran-kotoran, dengan benda asing. Terganggulah sistem pernafasan kita. Sistem pernafasan kita mengikuti kayak ada hubungannya lagi sistem metabolisme tubuh kita, ngaruh ke sistem pencernaan kita. Jadi sistem organ itu dalam tubuh kita kerjanya itu seperti kayak saklar lampu. Kalau misalnya lampunya ada 2 nih, saklarnya cuma 1 gitu. Kalau misalnya ditekan on, dia akan nyala semuanya. Kalau misalnya saklarnya off, semuanya akan mati gitu. Jadi saling berhubungan gitu, Mbak. Oh iya, oke. Kak Rizky, aku tuh penasaran banget ya. Aku melihat beberapa orang yang merokok itu bibirnya hitam. Nah, apakah itu dampak dari perilaku mereka yang merokok atau memang pigmen kulitnya, Kak? Maaf Kak, gimana? Iya, aku sering kali melihat orang-orang yang merokok itu bibirnya hitam. Nah, apakah Mm-mm. itu memang pigmen kulitnya atau dampak yang diakibatkan dari konsumsi rokok? Berarti gigi gigi hitam atau gigi kayak kayak atau bibirnya yang kehitaman Kak? Iya, bibirnya kehitaman. Itu memang pigmen kulit mereka atau ada efek yang ditimbulkan dari konsumsi rokok? Oke oke siap. Nah jadi gini, eh di lambung tuh punya yang namanya asam lambung HCl gitu. Dan dia pH normalnya tuh 3 sampai 4 sekian. Kalau misalnya pH-nya lebih dari itu, dia akan berdampak buruk untuk tubuh kita. Gitu juga produksi asam lambungnya itu dibatasi. Tapi kalau misalnya produksinya berlebihan, dia akan refleks naik ke atas. Naik pasti ke atas ya. Maksudnya tempatnya di lambung. Tapi dia di sini antara lambung sama esofagus atau kerongkongan, di sini ada katupnya, kayak penutupnya gitu. Jadi asam lambung akan refleks naik ke atas karena ada kelemahan di sininya, di penutupnya yang mau ke kerongkongan. Nah, kelemahan dari katup esofagusnya ini dipengaruhi pada stresor kita atau pengelolaan stres kita. Jadi kalau kita stres, kayak ada sesuatu yang menekan dari perut kita juga. Jadi ketika ditekan, asam lambungnya keluar gitu. Terus yang kedua adalah dari faktor makan minumnya. Makan minumnya. Misalnya orang yang sering kena asam lambung atau yang dispepsia atau GERD kayak gitu, itu dampaknya dari makan minuman. Kalau misalnya tidak dikontrol, asam lambungnya juga akan keluar seperti itu. Asam lambung naik terus nih sampai ke mulut, sampai ke gigi. Nah, kalau misalnya asam lambungnya sampai ke gigi, ke mulut, daerah mulut, dia akan mudah mengikis atau permukaannya gigi seperti itu. Yang awalnya dia putih, semakin dikikis oleh asam lambung yang harusnya ada di organ lambung, tapi udah di mulut, itu kan bahaya. Jadi akan dikikis, ada terjadi perubahan warna di mulutnya, dapat di giginya, dan salah satu faktor risiko asam lambung bisa naik ke atas adalah rokok. Itu kuncinya, Kak. Orang yang bisa mengalami perubahan gigi adalah dari faktor risiko rokoknya sendiri. Seperti itu. Ya, berarti warna bibir hitam itu salah satu yang bisa diakibatkan dari pola konsumsi rokok ya, Kak? Betul, betul. Oh iya, Tapi Kak. kebanyakan, Kak, kebanyakan orang Gimana? yang ngerokok juga bukan hanya yang gigi kehitaman juga, tapi kayak ada yang kuning keunguan seperti itu ya. Jadi macam-macam sih. Tergantung Oh, kecanduannya, tergantung perokoknya juga gitu. Apakah perokok berat, sedang, apa ringan gitu. Kalau nggak salah seperti itu. ya. Familiarnya, Kak. Maksudnya pada umumnya kan rokok ini berdampak pada paru-paru gitu ya. Itu Mm-mm. yang kerap kali diketahui oleh masyarakat. Nah, sebenarnya
ada nggak juga organ-organ vital lain yang berdampak, yang Kak, jarang orang tahu, yang membedakan orang gitu. suaranya agak kurang jelas, maaf. Saya sampai Nah, jelas deketin ya. gini. Ya. Selain paru-paru kan pada umumnya orang itu tahu kalau merokok ini berdampak pada paru-paru gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak organ tubuh lain yang ternyata itu juga berdampak gitu ya, terdampak lah, bukan berdampak, terdampak dari konsumsi rokok ini, yang jarang orang tahu gitu. Nah, ternyata organ ini terdampak nih dari konsumsi rokok. Mm-mm. Nah, itu disepelekan banyak orang, karena mungkin orang nggak tahu gitu. Orang taunya ya rokok itu karena asap ya berpengaruh di paru-paru aja gitu. Mm. Oke, Kira-kira siap-siap. ada nggak Mm-mm. organ lain? Sebenarnya kalau misalnya kita sering lihat iklan rokok ya, sebenarnya itu kalau misalnya kalian sering lihat gambar pasti udah paham. Kira-kira efek atau resiko terbesar dari rokok tuh seperti apa? Maaf, ada yang sampai lehernya bolong. Itu kan udah diiklanin tuh kak, udah ditempelin di rokok. Tapi orang tuh pada nggak mau dengar gitu. Mau dikasih Ya, promosi kesehatan jenis apapun, flyer, atau sampai ditempel gambaran yang buruk-buruk pun, mereka nggak takut sama sekali. Rokok ya guys. Dan itu dirasakan bukan pada saat abis dia ngerokok gitu. Tapi kedepannya, beberapa tahun kemudian dia pasti akan ngerasain efeknya gitu. Kemudian mulut. Mulut mudah terjadi kanker mulut karena produksi atau konsumsi makanan atau kandungan zat kimia yang tadi yang aku bilang, yang satu batang rokok tuh ada ratusan zat yang dalam satu batang rokok gitu. Mulutnya sampai kayak gimana ya, kalau misalnya bisa nggak nampilin gambar sih, nggak bisa ya. nggak bisa. Kalau misalnya ditampilin di gambar tuh pokoknya mulutnya tuh udah nggak normal lah, udah ada yang kayak berdarah dengan sendirinya, namanya kanker ya, kanker mulut, penurunan berat badan yang sangat drastis, kemudian mulutnya sering berdarah terus-menerus, nggak berhenti gitu. Kemudian dan giginya juga, giginya yang mudah rontok. Jadi rambut apa yang rontok tuh bukan hanya rambut aja, tapi gigi juga mudah rontok seperti itu. Seperti itu Kak. Terus yang ketiga, dari paru-parunya. Mungkin kita udah sering lihat video perbandingan antara perokok sama bukan yang perokok. Ya, dan kebanyakan orang tahu resikonya adalah ke paru-paru aja gitu. Mereka nggak tahu kalau misalnya mulut kita tuh yang pertama kali yang menempelkan rokok tuh itu resiko terbesarnya juga di dalam mulut kita, gitu. Seperti itu, Kak. Sebenarnya secara kesehatan lebih terdampak mana sih Kak antara perokok pasif sama perokok aktif Oke, secara kesehatan? oke. Kalau secara kesehatan nih, aku beberapa kali kayak review jurnal, dari beberapa jurnal yang aku baca, kebanyakan perbandingan antara orang perokok aktif, jadi perokok aktif itu orang yang merokok secara langsung ya Mbak, kalau nggak salah ya, benar ya. Nah, kemudian adalah perokok pasif. Perokok pasif itu adalah orang yang di sekitar kita yang menghirup asap rokok dari si perokok yang lain gitu. Kira-kira berbahaya mana sih? Lebih berbahaya orang yang perokok pasif, karena misalnya nih, si Mbak Desi, maaf, Mbak Desi ngerokok nih, aku di sampingnya Mbak Desi, aku ngirup udara yang sudah terkontaminasi oleh asap rokok yang dikeluarkan dari mulutnya Mbak Desi. Di mulutnya Mbak Desi kan udah ada karbon dioksida, terus dicampur sama asap rokok, dikeluarin, terus aku yang ngirup gitu. Apalagi, Double gitu ya? apa? Double gitu ya? Iya, double, malah double. Apalagi rokok tuh kalau misalnya kita keluarin dari seorang perokok, partikelnya itu akan mudah menempel di mana aja. Misalnya di gorden, di baju, kayak gitu. Makanya disarankan kalau misalnya kalian ada anak-anak kecil di rumah, tolong jauh banget dari asap rokok gitu. Karena anak kecil itu mudah terserang ke paru-parunya, mudah kena penyakit paru, penyakit ispa, seperti itu, bronkitis dan lain sebagainya gitu. Jadi perbandingan antara perokok pasif sama aktif, lebih bahaya perokok pasif. Tapi mohon maaf, jangan kalian yang perokok aktif kayak menggampangkan saja. Oh ini perokok aktif aman-aman aja, mending saya lanjut aja nih ngerokok. Tolong jangan apa namanya terlalu egois, jangan terlalu memikirkan diri kita sendiri. Harus pikirin orang-orang yang di sekitar kita gitu. Seperti itu Mbak. Ya. Terkait dengan perokok pasif Kak, gimana sih caranya seorang perokok pasif ini membersihkan organnya yang terkontaminasi ini? Gimana Kak? Ya. Sebagai perokok pasif Kak,
Kan kadang kita juga nongkrong gitu ya sama teman-teman yang kita tidak bisa menghandle atau mengkontrol teman-teman itu merokok. Karena sih cara si perokok pasif ini membersihkan paru-parunya yang sudah terkontaminasi. Berarti membersihkan paru-paru yang sudah Sudah terkontaminasi. terkontaminasi. Oke. Sebenarnya kalau dari paru-paru yang terkontaminasi, kita nggak bisa lihat langsung nih paru-paru kita bersih atau enggak gitu. Yang bisa ngeliat adalah alat, misalnya ronsen paru atau ronsen dada yang kelihatan paru-parunya, jantungnya gitu. Tapi ada beberapa klinis atau gejala-gejala yang ditimbulkan bahwa ada masalah di paru kita, misalnya batuk. Batuk yang misalnya berminggu-minggu, yang tak kunjung sembuh gitu. Kemudian disertai kayak rasa gatal di leher, kemudian kayak ada sesuatu yang kayak mengganjal di leher kita, yang pengen dikeluarin, dan ngeluarinnya harus batuk juga seperti itu. Kadang-kala juga disertai demam, seperti itu. Jadi dari klinis-klinis itu udah udah mengarahkan bahwa ada permasalahan di sistem pernafasan kita seperti itu. Tapi tidak bisa merujuk langsung ke bahwa itu penyebabnya adalah perokok pasif gitu. Seperti itu. Nah, tapi saya ingin mengajak teman-teman di sini yang ingin paru-parunya sehat, ketika kalian misalnya nih lagi nongkrong dengan para perokok, atau di dalam keluarga kalian ada yang merokok, tolong edukasi mereka. Edukasi mereka, sampaikan kepada mereka. Jangan meninggalkan mereka, tapi edukasi terus-terusan. Walaupun mulut kita sering mengucapkan kata-kata yang sama, yang mungkin sering didengar berulang sama orang yang kita berikan nasihat itu kayak muak gitu, sering dinasihatin terus-menerus. Tolong edukasi terus-menerus. Karena sesuatu yang kita biasakan juga akan bisa merubah gitu, merubah perilaku orang. Ini hanya lewat perkataan kita saja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang merokok, tolong diedukasi, sampaikan bahaya asap rokok seperti itu. Jangan terlalu egois pada diri sendiri. Ya, ini juga bagian dari tips ya Kak, menjadi hidup sehat, menjadi menjaga hidup sehat dan sebagainya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Rizky terkait dengan upaya untuk memberhenti Pak dengan edukasi. Cuman faktanya Kak, di lapangan itu mengedukasi teman sebaya maupun orang lebih tua dari kita itu rasanya canggung gitu loh, canggung untuk memberikan nasihat dan sebagainya. Dan ini strateginya seperti apa sih Kak supaya tepat gitu loh? Oke. Kalau strategi promosi kesehatan di bidang kedokteran maupun di bidang kesehatan lainnya, sebenarnya banyak banget. Dari media massa, dari kayak online kayak gini, kayak Instagram, kemudian kayak flyer, kayak koran-koran yang sering disebar, terus bahkan ada kayak sampai buat video edukasi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita di lingkungan kecil, di keluarga, memang harus orang itu akan sadar ketika dia melihat orang terdekatnya itu sakit. Dan dia akan sadar lagi, dia keluarganya sakit karena dari kebiasaannya merokok, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang melihat kayak orang yang nggak dikenal lewat iklan dan lain-lain, mereka nggak akan percaya gitu. Percaya mungkin ada, Gitu ya? tapi 1 banding 10 orang gitu. Tapi mereka akan lebih percaya kalau misalnya orang yang di dekat mereka itu akan sakit dengan efek dari asap rokok gitu. Misalnya nih, kayak COVID yang kemarin, orang nggak percaya nih awal-awalnya. Tapi ketika orang di sekitar mereka merasakan, bahkan diri mereka ngerasain, mereka percaya bahwa itu adalah efek dari COVID itu sendiri. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita dalam kategori orang di sekitar kita belum ada yang kayak kena dampaknya asap rokok? Kalian bisa kayak menunjukkan video, berbagi informasi lewat video, kalian tontonin ya. Ini gambar atau video orang yang kena dampak dari rokok itu sendiri. Kan ada banyak tuh video-video di YouTube dari orang-orang luar negeri yang ada translate-nya gitu. Dia menyampaikan lehernya bolong itu gara-gara rokok gitu. Jadi sistem edukasinya harus sistem yang menakut-nakuti gitu. Jangan kayak cuma menyampaikan bahaya rokok, orang akan bosan gitu. Tapi menyampaikan dengan menunjukkan gambar atau video orang yang sedang berbicara, yang dia sudah menyampaikan bahwa efeknya adalah dari rokok itu sendiri. Seperti itu, Kak. Ya, terkait tadi Kak, apa sih tadi
orang yang sudah tahu rokok itu bahaya, tahu iklannya di dalam kemasan, tapi kok terus-terusan merokok lagi. Sebenarnya kenapa sih Kak itu terjadi gitu? Kenapa kalau misalnya apakah tadi yang aku tangkap orang yang udah tahu Ya, bahaya nah, ya rokok gitu. ini udah tahu iklannya, udah tahu bahaya merokok melalui kemasan. Kan ada ya di kemasan itu peringatan bahaya merokok dan sebagainya. Tapi kenapa sih orang itu selalu melakukan atau mengulang-ulang lagi? Oke. Kenapa sih orang sulit berhenti merokok ya? Padahal udah dijelasin panjang lebar, udah ada iklan di mana-mana, di TV, di Benar media Kak. massa. Tapi kenapa masih ngerokok sih? Yang pertama tadi, yang Iya. aku bilang, zat nikotin. Nikotin tuh yang bikin kecanduan sebenarnya, Kak. Jadi kayak ada siklus perputaran antara nikotin, misalnya. Jadi kalau misalnya nikotin yang kita hirup di dalam satu batang rokok itu, dia akan terserap di dalam darah dan akan diteruskan ke otak. Jadi pembuluh darah, Hmm. nikotin masuk. Kemudian dia akan berputar, beredar di pembuluh darah seperti itu. Dia masuk ke otak. Nah, di otak itu ada yang namanya reseptor. Reseptor alfa 4 sama beta 2 yang fungsinya menerima nikotin. Nikotin masuk ke pembuluh darah, diterima oleh otak, oleh reseptor alfa 4, beta 2 sebagai penerima, kemudian dia akan melepaskan dopamin dari otak. Dopamin memberikan rasa nyaman gitu. Jadi kalau misalnya dia ngirup asap rokok, dopamin itu yang membuat dia rasa nyaman aja tuh ngerokok terus gitu. Nah, ketika dopamin memberikan rasa nyaman, maka zat dopamin yang dalam otaknya itu akan berkurang. Sehingga rasa nyaman itu akan hilang timbul dengan sendirinya. Naik turun kayak gitu ya, Kak. Jadi hilang timbul juga ngaruh pada keinginan untuk berhenti sama merokok gitu. Jadi naik turun gitu keinginannya. Jadi perputaran atau siklusnya seperti itu. Jadi nikotin masuk, dopaminnya naik atau dilepas, dia akan merasa nyaman, kemudian sesaat dia akan kayak ada efek kayak misalnya kayaknya aku harus berhenti merokok nih, tapi timbul lagi tuh kalau misalnya dia Iya, ngirup nikotin lagi seperti itu. iya. Jadi yang Karena harus kan dijauhi adalah nikotin di mana di dalam rokok, jadi harus menjauhi rokok seperti itu. gitu. Bahkan aku tuh pernah dengar ya Kak, ada seorang yang menyampaikan gini, bukan menyampaikan, dia mengatakan gitu ya, aku lebih baik gak makan nasi, yang penting merokok. Nah, pernyataan yang seperti itu tuh, apakah itu sudah terkategori perokok akut atau seperti apa Kak? Oke, kalau misalnya orang yang udah ngomong kayak gitu, waduh, mending saya nggak makan nasi sebulanan, yang penting ada rokok gitu. Itu adalah perokok yang sudah dalam kategori perokok berat, yang sulit dihilangkan, Hmm, yang sulit ditolerir, yang sangat sulit untuk diberikan nasihat atau advice seperti itu. Karena dia sudah benar-benar. menyampaikan seperti itu gitu. Saya punya teman yang kadangkala disampaikan dengan sedemikian baik, terus menampilkan video-video tertentu, sering ngetek dia, mention dia di video-video Instagram, di TikTok, bahaya rokok, tapi dia sama sekali tidak menghiraukan. Mungkin hanya dilihat sepintas saja gitu. Dan setelah itu, ketika ketemu, dia ngerokok terus-terusan seperti itu. Nah, Iya, kalau memang tuh dari apa yang disampaikan Mbak Desi tadi, itu udah masuk kategori perokok berat. candu akut ya. Kak, terkait dengan upaya berhenti merokok Kak. Hmm, apakah orang yang sudah perokok ya, perokok yang sudah lama merokok, mungkin 5 sampai 10 tahun dia merokok, lalu dia berhenti, memutuskan untuk berhenti merokok, karena yang tadi mungkin melihat keluarganya yang terdampak dan sebagainya. Apakah organ dalam tubuhnya itu bisa sembuh pulih? Gimana Kak? Kurang jelas tadi? Jadi orang yang ya, orang 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun dia sudah Hilang-hilang lama suaranya Kak, merokok. maaf. Suaranya hilang-hilang. Suaranya udah kedengeran Kak sekarang? Iya, putus-putus tadi. Kalau sekarang sudah jelas? Nah, sudah jelas. Iya, ya, aku ulangi ya Kak. Untuk para perokok yang memutuskan untuk berhenti merokok, dia sudah melakukan atau sudah mengonsumsi rokok 5 sampai 10 tahun, lalu dia memutuskan untuk berhenti merokok. Apakah orang yang memutuskan untuk berhenti merokok itu bisa menyembuhkan organ-organ yang terdampak dari konsumsi rokok tadi, Kak? Oke, kalau misalnya dia udah berhenti merokok, apakah Hmm, organ-organnya akan berfungsi dengan baik? Seperti itu ya. iya. Sebenarnya itu tergantung dari pemeriksaannya, Kak. Pemeriksaannya,
kemudian dari seberapa besar atau seberapa parah organ, misalnya organ pernapasannya, parunya gitu. Nah, kemudian akan dilihat nih sama dokternya dengan alat-alat tertentu, misalnya ronsen paru atau ronsen toraks yang bisa melihat paru-parunya apakah dalam keadaan baik atau enggak, seperti itu. Bahkan ada paru-paru yang isinya cairan, misalnya ya contohnya, isinya cairan. Cairannya bisa dikeluarin dengan tindakan namanya WSD ya. WSD itu kayak dimasukin selang, tembus ke paru-paru, ngeluarin cairannya seperti itu. Dan dari situ akan kelihatan cairannya gitu. Akan mengindikasikan ke penyakit-penyakit tertentu juga. Seperti itu. Jadi tergantung dari seberapa besar permasalahan di parunya, dan dokter juga akan menginstruksikan sesuai dengan tingkatan atau grading permasalahan di penyakit parunya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sudah berhenti merokok setelah merokok 5-10 tahun, ini dalam kategori kalian alhamdulillah ya berhasil untuk berhenti merokok gitu. Itu udah nyaman, udah aman banget. Tapi kalau misalnya kalian udah berhenti merokok terus masih ada kayak keluhan, batuk, pilek dan lain sebagainya secara terus-menerus, itu bisa dikontrol, ditekan angka penyebab dari bakteri atau virus yang misalnya yang menimbulkan efek tadi, seperti itu. Jadi jangan merasa kalian nggak nyaman ketika berhenti merokok gitu. Semuanya ada solusinya insya Allah. Oke Kak, sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, aku mau menyapa dulu teman asli yang sudah bergabung online. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti untuk menuliskan di kolom komentar ya, kita akan bacakan. Oke Kak, jadi berkaitan dengan kesehatan. Sekarang kita beralih topik ke pendidikan. Nggak jarang ya Kak, kita temui beberapa lembaga pendidikan itu kerap kali dilindungi oleh industri rokok. Yang sangat umum atau sangat familiar kita ketahui adalah adanya beasiswa kesehatan yang diberikan oleh industri rokok. Rizky yang memang backgroundnya kesehatan, atau nggak suka teman kakak yang memang dia itu mendapatkan beasiswa dari industri kesehatan, dan bagaimana sih dilematis dia sebagai mahasiswa kesehatan gitu? Dilematis mahasiswa kesehatan, apakah? Iya, jadi ada nggak sih teman Kak Rizky yang sharing pengalaman gitu ya, dia mendapatkan beasiswa dari kesehatan, bagaimana perilaku dia gitu dalam menyampaikan tentang promosi kesehatan tadi. Oke. Kak Rizky? Dengar. Oke. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar yang namanya beasiswa Jarum ya, beasiswa Jarum itu adalah beasiswa dari pokoknya foundation dari perusahaan rokok di Indonesia, seperti itu. Nah, berarti dalam kategori banyak yang pro sama kontra nih sama perusahaan rokok. Mungkin yang kontra adalah orang-orang yang pecandu atau rokok sedang sampai ke berat gitu. Kalau misalnya diberhentikan perusahaan rokok di Indonesia pada khususnya, pasti mereka akan ngamuk gitu. Kemudian juga ada yang kontra. Yang kontra karena misalnya nih, dia sering diberikan asupan beasiswa. Asupan ya kategorinya. Maksudnya mereka dalam kategori membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, di sini tuh jadi kayak bimbang juga, Mbak. Apakah kita harus memberikan solusi untuk memberhentikan perusahaan rokok atau enggak? Seperti itu. Nah, kemudian dari beasiswa-beasiswa yang saya baca, dari beasiswa Jarum tuh, semua jurusan dapat, termasuk jurusan kesehatan gitu. Tapi dalam kategori orang-orang yang dapat beasiswa kesehatan juga, mohon maaf, ada yang ngerokok juga. Oh gitu? Ada juga yang ngerokok. Teman-teman saya juga ada yang ngerokok gitu. Mungkin kalian juga sering lihat dokter yang ngerokok juga ada, perawat yang ngerokok juga ada gitu. Jadi memang harus pada dasarnya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Seperti itu, Mbak. Ya. Terus selain itu Kak, selain beasiswa, atau juga sponsorship. Nah, ini itu biasanya sering sekali berada di area teman-teman mahasiswa kegiatan kemahasiswaan. Nah, bagaimana sih teman-teman, khususnya dari teman-teman kesehatan itu menanggapi hal tersebut gitu? Yang kerap kali industri rokok menawarkan sponsor ke kegiatan kemahasiswaan. Oke. Kalau dari saya sendiri sih Kak, saya pengennya
rokok itu harus dibumi hanguskan di Indonesia. Tapi banyak banget pasti orang yang sangat kontra dengan pendapat saya. Sedikit orang yang pro ke saya, mungkin teman-teman sejawat saya, yang sangat berusaha untuk menekan angka penyakit paru sendiri yang disebabkan oleh rokok itu sendiri. Misalnya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, bronkitis dan lain sebagainya gitu. Itu kan efek dari rokok seperti itu. Kita pengen menekan angka itu, angka penyakit itu. Kejadian di Indonesia itu sangat besar gitu. Angka kejadian dari penyakit paru, khususnya PPOK gitu. Nah, sebagai nakes atau anak kesehatan, saya bersama teman-teman sejawat selalu berusaha untuk menginformasikan, edukasi ke pasien-pasien yang sudah datang dengan untuk selalu kayak ayo bergandengan tangan yuk, bantu saya yuk. Saya sebagai dokter ingin ngajak kamu, pasien, untuk kayak bergandengan tangan untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kalian untuk berhenti ngerokok gitu, sampai segitunya. Bahkan sering kali ya saya bilang ke Mbak Desi, saya sering buat konten-konten di TikTok maupun di Instagram tentang bahaya rokok gitu. Tapi masih banyak orang yang mengabaikan. Sudah banyak iklan-iklan yang tersebar di pertelevisian, di sosial media, udah menampilkan gambaran-gambaran yang sangat buruk, resiko dari rokok, tapi masih banyak orang yang kayak ya B aja gitu. Padahal kita pengen banget membumi hanguskan rokok di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, tapi kita nggak bisa sampai ke sana gitu. Karena ini ada hubungannya misalnya sama ekonomi, perpolitikan, pemasukan dan pengeluaran negara juga tergantung dari rokok itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ketika ditanya, kamu pengen nggak Rif untuk menekan pengguna atau penghirup atau pecandu asap rokok, ya pengen banget gitu. Tapi tergantung orang-orang yang di atasnya juga. Karena ini basisnya lebih ke politik juga, ke pemasukan negara, seperti itu kan. Oke, Kak Rifki, cukup sebentar ini karena azan ya, Kak. Oke, suaranya kurang dengar. Ya, ini mungkin yang terakhir, Kak. Boleh disampaikan ya, Kak? Ya, teman-teman boleh nanya tentang rokok dan lain sebagainya ya. Sambil nunggu Mbak Desi, mungkin ada suara bising yang di belakangnya gitu. Maaf bisa izin, oh ya nggak apa-apa. Kita nunggu ajan selesai dulu ya. Ya, oke. Mohon maaf teman-teman, tapi di saya azan jadi saya tutup. Oke, ini mungkin karena sudah acara Kak Rifki, mungkin yang terakhir. Kak Rifki boleh disampaikan kalimat provokatif tentang bahaya merokok dan ajakan untuk teman-teman bahwa sebegitunya loh, sebegitu parahnya loh dampak rokok terhadap kesehatan. Halo? Ya, silakan Kak. Gimana Kak tadi? Suara saya terdengar. Ya. Ini mungkin justru disampaikan Kak, atau ajakan provokatif gitu ya, ajakan dalam bentuk provokatif bahwa dampak rokok itu sebegitu parahnya loh, sehingga harus dihindari baik yang perokok pasif maupun perokok aktif dan melakukan edukasi. Silakan Kak Isi. Oke, siap. Oke, guys. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang rokok, udah banyak yang tahu ya, rokok tuh ada beberapa macam. Yang paling banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah rokok elektrik sama rokok yang tembakau seperti itu.
keduanya berbahaya. Nggak ada perbandingan bahaya yang lebih mana sama yang ini. Karena kalau misalnya kita bandingin, misalnya lebih bahaya vape atau elektrik, berarti orang akan lari ke rokok, tembakau. Gitu juga kalau misalnya rokok, tembakau yang kita bilang lebih berbahaya, mereka juga akan kayak nikmatin yang vape aja gitu, karena efek atau resikonya sangat minim seperti itu. Nah, di sini saya mau ngajak ke teman-teman semua, kayak yang lagi nonton, mungkin yang lagi nonton ini ada walaupun hanya sedikit, dan mungkin ini videonya akan di-save juga ya Kak, akan ditonton oleh banyak orang. Saya ingin mengajak kepada kalian untuk selalu menekan ego kita. Sebenarnya dari ego kita sebenarnya. Awalnya dari ego kita gitu. Menekan ego kita, kita harus memikirkan orang lain, orang di sekitar kita, dari usia bayi, balita, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang rentan akan penyakit-penyakit paru, penyakit tertentu, seperti itu. Yang perlu kalian tahu, asap rokok atau rokok itu pengaruh kepada tubuh kita bukan pada saat ketika habis ngerokok aja. Bukan pada saat itu, saat itu juga ketika kita ngerokok langsung ngerasain penyakit, enggak. Kalian akan rasanya nyaman dulu, akan dibuat kecanduan dulu, akan merasa kayak fly, rasa terbang dulu. Kalian nggak akan ngerasain 5-10 tahun ke depan seperti itu. Banyak jurnal, banyak orang-orang kesehatan yang sudah berbicara, dokter spesialis paru, spesialis jantung, penyakit dalam, bahkan dokter umum sendiri, orang-orang atau sejawat kita, nakes lain, perawat, kayak gitu, mahasiswa, bahkan siswa juga sering ngejelasin tentang bahaya rokok. Udah dijelasin bahaya rokok sampai ke paru-paru, paru-parunya kotor, mulutnya bisa kena kanker, hidungnya juga bisa, seperti itu. Tapi masih banyak orang yang belum sadar dengan apa yang disampaikan. Mungkin udah disampaikan, udah diterima, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Seperti itu ya Kak Desi gitu. Jadi saya ingin menyampaikan kalian untuk menurunkan ego kalian. Jangan terlalu memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi pikirkan untuk orang lain juga. Pikirkan juga dengan kehidupan keluarga kita. Kalau kita misalnya ngerokok terus, banyak biaya yang sering kita keluarkan. Seperti itu. Kalau misalnya rokok kita balikan lagi, kita nggak ngerokok, uang yang kita belikan rokok kita simpan, kita investasi untuk kehidupan selanjutnya, itu bahkan lebih baik daripada kita sering ngeluarin uang 2.000 untuk satu batang rokok. Seperti itu. Karena investasi terbaik adalah investasi kesehatan, bukan investasi yang lainnya. Seperti itu. Hidup itu, sehat itu akan sangat mudah, nggak butuh biaya sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian sudah sakit, sudah kena penyakit TBC dan penyakit paru lainnya, kalian akan mengeluarkan uang sekitar jutaan rupiah. Seperti itu. Yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi, yang perlu di-highlight adalah bahwa rokok sama vape, rokok konvensional maupun rokok elektrik itu tidak bisa dibandingkan. Artinya dia itu sama, yaitu sama-sama membahayakan. Oke, terima kasih Kak Rizky untuk obrolan siang hari ini. Terima kasih banyak banget insight yang kami dapatkan tentang bahaya rokok. Ternyata nggak cuma paru-paru loh, ada banyak organ vital dalam tubuh kita yang juga terdampak dari perilaku konsumsi rokok. Terima kasih sekali lagi kami dari Set mengucapkan terima kasih kegiatan dialog teman hari ini. Sampai jumpa Kak Rizky. Salam untuk teman-teman pemuda Muhammadiyah Gorontalo. Terima kasih dari saya, Susi Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Desi dan kawan-kawan. Sukses selalu ya. Ya, saya izinkan ya Kak. Oke.